Pulmonary embolis atau emboli paru adalah penyumbatan di salah satu arteri pulmonalis di paru-paru. Dalam kebanyakan kasus, emboli paru disebabkan oleh gumpalan darah yang mengalir ke paru-paru dari vena di dalam kaki, atau dalam kasus yang jarang dari vena di bagian dalam dari tubuh. Karena gumpalan menghalangi aliran darah ke paru-paru, emboli paru biasa mengancam jiwa. Tanda dan gejala pulmonary embolis. Gejala emboli paru bisa berbeda-beda, tergantung pada luasnya bagian paru yang terkena, ukuran gumpalan darah, serta kondisi jantung dan paru-paru. Beberapa gejala dan tanda yang umumnya muncul akibat emboli paru adalah 1. Sesak napas yang muncul secara tiba-tiba. 2. Nyeri pada dada yang bisa menjalar ke rahang, leher, bahu, dan lengan atau nyeri dada yang memberat saat menarik nafas. 3. Batuk berdahak atau berdarah. 4. Pusing atau pingsan. 5. Rasa sakit yang disertai pembengkakan di kaki, khususnya betis. 6. Detak jantung yang cepat dan tidak teratur. 7. Ujung jari atau bibir membiru. 8. Sakit punggung. 9. Keringat berlebih. Penyebab pulmonary emboli atau emboli paru. Emboli paru paling sering disebabkan oleh gumpalan darah dari bagian tubuh lain yang menyumbat arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis sendiri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Selain gumpalan darah, emboli di arteri paru-paru juga disebabkan oleh material lain seperti gelembung udara, lemak dari sumsum tulang yang patah, bagian dari tumor, kumpulan bakteri, jamur atau parasit, dan cairan ketuban. Diagnosis pulmonary emboli. Untuk memastikan apakah pasien menderita emboli paru, dokter akan melakukan pemeriksaan berikut. 1. Tes darah untuk mengukur D-dimer atau protein di dalam darah yang muncul setelah gumpalan darah terurai, serta mengukur kadar karbon dioksida dan oksigen dalam darah. 2. Pemindaian dengan USG duplex, CT scan, ventilation perfusion atau VPRQ scan atau MRI untuk mendeteksi posisi gumpalan darah di dalam tubuh. 3. Pulmonary angiografi atau angiografi paru untuk melihat aliran darah di arteri paru-paru jika pemeriksaan lain tidak dapat memastikan emboli paru. Cara mencegah dan pengobatan pulmonary emboli. Pengobatan emboli paru bertujuan mencegah terbentuknya gumpalan darah baru serta mencegah gumpalan darah yang sudah terbentuk agar tidak membesar. Ada beberapa metode untuk menangani emboli paru yaitu 1. Pemberian obat antikoagulan untuk menghambat pembentukan gumpalan darah serta obat trombolitik untuk memecahkan bekuan darah. 2. Pemasangan kateter untuk menghambat gumpalan darah agar tidak masuk ke paru-paru. 3. Bedah embolektomi untuk mengeluarkan gumpalan darah jika terlalu besar dan mengancam nyawa pasien. Pemeriksaan penunjang pulmonary embolims. Pemeriksaan penunjang pulmonary embolims mencakup 1. Fototoraks. Pembesaran arteri pulmonary yang semakin bertambah pada serial fototoraks adalah tanda spesifik emboli paru. 2. Analisa gas darah. Gambaran khas berupa menurunnya kadar PO2 yang dikarenakan stunting akibat ventilasi yang berkurang. 3. Dediner. Plasma dediner merupakan hasil degradasi produk yang dihasilkan oleh proses fibrinolisis endogen yang lepas dalam sirkulasi saat adanya berkuat. 4. Elektrokardiogram atau EKG. Perubahan EKG tidak dapat dipercaya dalam diagnosis emboli paru, terutama pada kasus yang ringan sampai sedang. 5. Scanning ventilasi perfusi. Pemeriksaan ini sudah menjadi uji diagnosa non-invasif yang penting untuk sungkan emboli paru selama bertahun-tahun. Tata cara kodifikasi pulmonary embolims. 1. Mencari di ICD-10 volume 3 abjad P pada halaman 545
tertulis ICD-10 volume 3 pulmonary embolims dan di situ tertera pulmonary embolims, maka kita cari pulmonary embolims dengan kode .26.0. 2. Setelah mendapatkan kode dari ICD volume 3, lalu buka ICD volume 1, cari dengan kode I26.0, di situ tertera penyakit pulmoneri pada halaman 429. Tata cara kodifikasi ICD volume 9. 1. Untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka buka di bagian belakang terlebih dahulu. 2. Karena tidak terdapat nama penyakit yang dicari, maka cari tindakan penyakitnya yaitu HERT dengan kode 00.02 halaman 465. 3. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 00.02 di halaman 11. 4. Ternyata 00.02 adalah kode HERT di ICD-9. Miokarditis. Pengertian miokarditis. Miokarditis adalah peradangan yang terjadi pada miokardium atau otot jantung. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Namun, pada beberapa kasus, miokarditis juga dapat terjadi akibat paparan zat berbahaya atau penggunaan obat tanpa resep dokter. Miokarditis ringan dapat lebih mudah sembuh, baik dengan perawatan atau tanpa perawatan. Namun, jika sudah tergolong berat dan tidak mendapatkan perawatan yang tepat, miokarditis berpotensi menyebabkan penggumpalan darah yang dapat memicu komplikasi serius, seperti stroke dan serangan jantung. Penyebab miokarditis. Meski penyebab miokarditis seringkali tidak diketahui pada sebagian besar kasus, miokarditis disebabkan oleh infeksi seperti satu virus, yaitu virus COVID-19, adenovirus, hepatitis B dan C, dan HIV. Kedua, bakteri, yaitu Staphylococcus penyebab impetigo atau MRSA. Terus Clostridia 1 dan Mycobacteria. Ketiga, parasit. Parasit yaitu jenis parasit yang dapat menyebabkan miokarditis adalah Trypanosoma dan Toxoplasma. Keenam, zat kimia atau radiasi, yaitu pada beberapa kasus seorang dapat terkena miokarditis akibat terpapar radiasi atau zat berbahaya seperti karbon monoksida. Ketujuh, penyakit autoimun, yaitu miokarditis juga dapat dipicu oleh penyakit lain, misalnya penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan lupus. Gejala miokarditis. Miokarditis yang tergolong ringan umumnya tidak menimbulkan keluhan. Miokarditis dapat menimbulkan gejala berupa yaitu nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar atau berdetak tidak beraturan, pembengkakan di tungkai. Sementara itu, miokarditis pada anak dan bayi tidak memiliki gejala yang spesifik, sehingga diperlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, yaitu tanda dan gejala yang umumnya muncul pada anak-anak dan bayi dengan miokarditis adalah lemas, hilang nafsu makan, batuk kronis, sakit perut, sulit bernapas, demam, diare, ruam, dan nyeri sendi.
Diagnosis miokarditis. Pertama-tama, dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala dan riwayat penyakit pasien. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis, dokter akan menjalankan pemeriksaan panjang seperti foto ronsen dada, elektrografi atau EKG, elektrografi atau USG jantung, MRI jantung, kateterisasi jantung yang disertai biopsi otot jantung. Tes lain juga bisa dilakukan sebagai pemeriksaan lanjut untuk mencari atau tahu penyebab miokarditis. Misalnya, tes darah dapat dilakukan untuk melihat ada tanda-tanda infeksi atau penyakit autoimun. Pencegahan miokarditis. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana caranya untuk mencegah miokarditis. Namun risiko terkena miokarditis dapat dikurangi dengan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap infeksi seperti selalu menjaga kebersihan diri, makanan, dan tempat tinggal, melakukan vaksinasi sesuai anjuran dokter, menghindari kontak dengan seseorang yang sedang sakit. Selain itu, hindari penggunaan obat-obatan terlarang dan gunakan obat dari dokter dengan dosis dan cara pemakaian yang sesuai anjuran. Pengobatan miokarditis. Pada sebagian besar kasus, penderita miokarditis dapat pulih total. Pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan penyebab dan gejala yang terjadi. Umumnya, pengobatan juga dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Pada miokarditis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Jika miokarditis penyebabnya peradangan, kortikosteroid dapat diberikan untuk meredakannya. Obat-obatan yang dapat diberikan oleh dokter antara lain ACE inhibitor seperti enalapril, captopril, ramipil, dan lisinopril. Yang kedua, angiotensin II receptor blockers atau ARBS, misalnya losartan dan valsartan. Yang ketiga, pengobatan beta, contohnya metoprolol, bisoprolol, dan carvedilol. Yang keempat, diuretik seperti furosemid. Tata cara kodifikasi miokarditis. Yang pertama, mencari di ICD-10 volume 3 abjad M dan cari penyakit miokarditis. Pada halaman 431 tertulis ICD volume 3 miokarditis. Yang kedua, buka pada ICD volume 1, cari dengan kode I41.0. Di situ akan tertera penyakitnya pada halaman 434. Tata cara kodifikasi ICD volume 9. Yang pertama, untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD 9 dan buka di bagian belakang terlebih dahulu. Yang kedua, karena tidak terdapat nama penyakit tersebut, maka cari tindakan penyakitnya yaitu cardiac rheongenoterapi dengan kode 88.58 di halaman 445. Yang ketiga, dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD 9 bagian depan dengan kode 88.58 di halaman 239. Aterosklerosis adalah suatu proses pengerasan pada pembuluh darah yang ditandai oleh penimbunan sejumlah substansi berupa endapan lemak, kolesterol, trombosit, sel makrofag, leukosit, kalsium, dan produk sampah seluler lainnya. Ketika plak menumpuk, itu menyebabkan arteri menyempit. Tanda dan gejala awal yang muncul pada kondisi ini dapat berupa kram atau nyeri yang terjadi pada daerah yang mengalami aterosklerosis. Gejala ini timbul secara perlahan seiring dengan penyempitan pembuluh darah atau ateroma yang juga terjadi secara perlahan. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab aterosklerosis yaitu: yang pertama, kadar kolesterol LDL yang tinggi; yang kedua, kadar kolesterol HDL yang rendah; yang ketiga, kadar trigliserida yang tinggi; yang keempat, kadar OCDZ
LDL yang tinggi. Yang kelima, peningkatan kadar protein C-reaktif. Diagnosis aterosklerosis yaitu tes screening, tes diagnostik, tes darah, elektrokardiogram, tes pencitraan jantung, pemindaian kalsium koroner, tes stres, tes indeks pergelangan kaki, brachialis. Aterosklerosis dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Cara yang bisa dilakukan antara lain: 1. Melakukan pola makan sehat dengan gizi seimbang yang kaya serat dan karbohidrat kompleks serta rendah kolesterol. 2. Menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol. 3. Berolahraga selama 30 menit per hari, setidaknya 5 hari dalam seminggu. 4. Berhenti merokok. 5. Menjaga berat badan dalam rentang ideal. 6. Mengelola stres dengan baik, misalnya dengan melakukan relaksasi atau mengundurkan otot-otot yang tegang dan meditasi. 6. Beristirahat dan tidur yang cukup. Pemeriksaan penunjang: tes laboratorium, profilipid, glukosa plasma dan hemoglobin, serta elektrokardiogram atau EKG. Tata cara kode penyakit. Yang pertama, mencari di ICD-10 volume 3 abjad A. Kemudian lihat atherosclerosis. Pada halaman 68 tertulis ICD volume 3 atherosclerosis, tetapi di situ tertera atherosclerosis, si arteriosclerosis. Maka kita cari atherosclerosis dengan kode I70.1 di halaman 61. Yang kedua, setelah mendapatkan kode dari ICD volume 3, lalu buka pada ICD volume 1. Cari dengan kode I70.1. Di situ akan tertera penyakit atherosclerosis pada halaman 445. Tata cara kodifikasi ICD volume 9. Pertama, untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dan buka di bagian belakang terlebih dahulu. 2. Karena tidak terdapat nama penyakit yang dicari, maka cari tindakan penyakitnya yaitu elektrokardiogram dengan kode 88.52 di halaman 320. 3. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 88.52 di halaman 245. Yang keempat, ternyata 88.52 adalah kode elektrokardiogram di ICD-9.